Murong Yu merasa sedikit takut ketika dia memikirkan situasi pria ganas yang melintasi perampokan hari itu. Meskipun kekuatannya jauh lebih kuat daripada ketika dia pertama kali memasuki Gunung Iblis, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari monster tua yang telah berkultivasi selama ribuan tahun dan puluhan ribu tahun. Begitu orang-orang itu khawatir, apakah Murong Yu memiliki kesempatan untuk kembali ke daerah terlarang masih menjadi pertanyaan. Selain itu, Murong Yu sekarang telah memperoleh Bing Zijue, busur Qian Kun, anak panah gemetar, dan Bagua Xianyi di daerah terlarang. Meskipun kapal roh kekacauan tidak dapat diambil, dapat dikatakan bahwa tidak ada apapun di daerah terlarang bagi Murong Yu untuk berlama-lama. Kapal roh kekacauan itu tidak dapat diambil, menonton setiap hari hanya membuat diriku tertekan. Oleh karena itu, Murong Yu memutuskan untuk meninggalkan Gunung Ajaib. Hetu, terserah padamu selanjutnya. Murong Yu melirik Hetu, dan menghilang di puncak gunung. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di Hetu Luoshu. Hetu Luoshu berubah menjadi debu yang tak terlihat, dan kemudian di bawah kendali Murong Yu, dia meninggalkan area terlarang dan terbang menuju bagian luar Gunung Ajaib. Untuk jarak 4 hingga 5 juta mil, Murong Yu membutuhkan waktu setengah bulan untuk terbang keluar. Tentu saja, inilah sebabnya Murong Yu selalu berhati-hati, jika dia terbang dengan kecepatan penuh, itu tidak akan memakan waktu lama. Tertawa, Murong Yu keluar dari Hetu Luoshu dengan sebuah pikiran, dan jatuh ke tanah di luar Gunung Iblis. Namun, begitu sosoknya muncul, niat membunuh yang ganas melesat. Suara tajam menembus udara datang dari belakang Murong Yu, dan aliran cahaya membawa niat membunuh yang tak berujung seperti meteor, dan menebas leher Murong Yu. Mata Murong Yu sedikit menyipit, dan niat membunuh melintas di antara alisnya. Berbalik tiba-tiba, dia memukul pita yang terbang di belakangnya dengan tinju. Boom! Setelah suara keras, pita itu langsung hancur. Tiba-tiba pecahannya terciprat ke segala arah, melompat ke segala arah. Ternyata pita itu adalah pedang terbang. Embusan. Pada saat pedang terbang itu hancur berkeping-keping, seorang pemuda memuntahkan darah di tengah hutan yang sunyi. Pedang terbang itu patah, dan pemilik yang terhubung dengan pikiran pedang terbang itu langsung terluka. Huh. Pada saat yang hampir bersamaan, beberapa sosok bergegas keluar dari hutan dan mengepung Murong Yu. Melihat Murong Yu dengan niat membunuh satu persatu, niat membunuh merasuki hutan ini. Mata Murong Yu dipenuhi dengan niat membunuh dan pandangan sekilas. Orang-orang ini benar-benar terkutuk, mereka menyerangnya. Selain itu, yang paling membuat marah Murong Yu adalah dia muncul di sini begitu saja karena kecerobohannya, takut dia telah membangkitkan kecurigaan orang-orang ini. Jika kamu membiarkan mereka pergi, maka hal-hal yang kamu rencanakan akan bocor. Pada saat itu, aku takut seluruh dunia kultivasi tidak akan memiliki pijakan. Selain itu, orang-orang ini menyerangnya secara tiba-tiba, dan orang itu kejam dan ingin bunuh diri. Semua ini telah membuat Murong Yu menjadi pembunuh. Tidak seorang pun dari orang-orang ini yang bisa dilepaskan. Bunuh dia untukku. Pada saat ini, seorang pemuda pucat dengan jejak darah masih menggantung di sudut mulutnya berjalan keluar dari rahasia itu, menatap Murong Yu dengan ekspresi pahit di wajahnya. Pemuda ini seharusnya adalah orang yang melepaskan Fei Jian untuk menyerangnya. Murong Yu menatapnya samar-samar, dan dia sudah dijatuhi hukuman mati di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Murong Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa kostum sekelompok orang yang mengelilinginya semuanya sama. Mereka seharusnya adalah murid dari sekolah yang sama. Yang paling mengejutkan Murong Yu adalah bahwa orang-orang yang hadir setidaknya adalah para biksu di masa fusi. Di antara mereka, bahkan ada seorang guru muda dengan periode detak jantung. Tentu saja, Murong Yu tidak melihatnya. Hetu memberitahunya hal ini. Mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, 6 master tahap fusi yang mengelilingi Murong Yu tidak berbicara, dan langsung melepaskan pedang terbang untuk mencekik Murong Yu. Seorang biksu di masa fusi, 6 pedang terbang tingkat senjata ajaib dengan kualitas yang bervariasi. Murong Yu mencibir lagi dan lagi, berdiri diam di tempat. Hanya saja penampilan Murong Yu membuat orang-orang muda secara keliru mengira dia terkejut. Dentang. Pada saat yang hampir bersamaan, 6 pedang terbang tingkat senjata ajaib membawa kekuatan yang kuat dan membombardir tubuh Murong Yu.
Tepat ketika orang-orang di pihak pemuda mengira bahwa Murong Yu telah dicekik dan berubah menjadi awan darah, tepat ketika mereka sedang gembira. Pedang terbang mereka seperti menebas sepotong besi suci, dan mengeluarkan suara siulan logam yang besar. Pakaian di tubuh Murong Yu tercabik-cabik, tetapi Murong Yu tidak hancur menjadi kabut darah, tetapi masih berdiri di tempat dengan seringai di wajahnya. Dari pakaian yang rusak, pemuda itu bahkan melihat bahwa Murong Yu tidak memiliki bekas luka di tubuhnya. Tempat di mana pedang terbang itu dicekik hanyalah tanda putih samar. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dan terkejut. Dan tuan muda dalam periode detak jantung itu menembakkan dua cahaya yang mengejutkan di matanya dan menatap Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu membuka tangannya yang besar dan meraih 6 pedang terbang yang telah ditembakkan. Kemudian kekuatan 50 naga pinci meledak. Klik, klik. Setelah suara renyah, 6 pedang terbang tingkat senjata ajaib langsung dicengkeram oleh Murong Yu dan berubah menjadi tumpukan tembaga bekas dan besi busuk. Aus.com. Puff. Pikiran para biksu dalam 6 fase fusi terluka, dan seteguk darah dikeluarkan. Matilah aku. Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba berteriak, menginjak Bing Zijue, dan langsung bergegas ke seorang biksu dalam tahap fusi, dan meninjunya dengan keras. Boom! Kecepatan Bing Zijue tak tertandingi di dunia, dan kekuatan 50 naga pin milik Murong Yu jauh lebih kuat daripada para biksu dalam periode fusi. Kultivator dalam periode fusi bahkan belum bereaksi, dia telah dipukul menjadi awan darah oleh Murong Yu. Daging cincang, darah terciprat kemana-mana, sangat berdarah. Boom! 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 Setelah membunuh biksu fusi ini dengan pukulan, sosok Murong Yu tidak pernah berhenti. Kecepatannya tak tertandingi di dunia dengan menginjak taktik kata prajurit. Setelah hanya mendengar suara teredam yang besar, beberapa awan darah naik ke langit. Setelah sosok Murong Yu berhenti, 6 biksu fusi yang telah mengepung Murong Yu semuanya telah dibombardir hingga berkeping-keping. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawan Murong Yu. Bahkan dalam menghadapi kecepatan Bing Zijue dan kekuatan besar Murong Yu, orang-orang ini dibunuh oleh Murong Yu tanpa bereaksi sama sekali. Faktanya, kecepatan Murong Yu, bahkan seorang master dalam fase out of aperture, tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi fase fusi ini. Selain itu, karena pedang terbang itu hancur, hati mereka terluka. Kemudian Murong Yu melakukan serangan penuh, dan mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Seketika membunuh 6 biksu dalam tahap fusi, Murong Yu berdiri di tempat, menatap pemuda itu dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, roh ilahinya menghilang, dan pemuda itu dan yang lainnya sudah terkunci. Melihat Murong Yu membunuh 6 biksu dalam tahap fusi dengan kecepatan kilat, pemuda dan yang lainnya semua tampak ketakutan. Mereka belum pernah melihat kecepatan yang begitu mengerikan. Terlebih lagi, kekuatan Murong Yu benar-benar terlalu kuat. Itu hanya seorang biksu dalam fase putaran, tetapi membunuh seorang biksu dalam fase fusi semudah membunuh seekor anjing. Seorang kultivator kecil dalam tahap pembangunan fondasi, berani menyerang dan membunuhku, benar-benar mencari kematian. Murong Yu menatap pemuda itu dengan jijik, dan berkata dengan dingin. Jelas, orang-orang ini dipimpin oleh pemuda ini. Bahkan biksu di periode detak jantung pun sama. Dengan pikiran di dalam hatinya, Murong Yu menebak bahwa pemuda ini seharusnya adalah keturunan atau murid dari tokoh besar di salah satu dari 10 sekte utama. Alasan mengapa mereka muncul di pinggiran Gunung Sihir adalah karena 10 seni bela diri telah mengalami di luar Gunung Sihir. Saudara Wang, kecepatan membunuhnya. Melirik mata menghina Murong Yu, pemuda itu tiba-tiba menjadi marah, dan menoleh ke biksu yang melindungi detak jantungnya dan berkata dengan ekspresi pahit. Wang Hong mengangguk, melirik Murong Yu dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata kepada beberapa kultivator fusi di sekitarnya, kamu melindungi saudara muda Sun, aku akan membunuhnya. Saat berbicara, Wang Hong semakin banyak keluar, dan pedang terbang di tangannya mengungkapkan niat membunuh yang ganas. Roh ilahinya mengunci Murong Yu dan dia ingin membunuh Murong Yu. Murong Yu hanya melirik Wang Hong dengan samar, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Kekuatan naganya mencapai kekuatan 50 bunga pansi. Sama halnya dengan para biksu yang baru saja memasuki tahap detak jantung. Dan Wang Hong ini seharusnya terlihat seperti sedang dalam tahap detak jantung, dan dia memiliki sekitar 50 kalajengking.
Namun, inilah yang membuat Yang Murongyu bersemangat. Bagaimanapun, biksu dalam tahap fusi bukan lagi lawannya. Dan master dalam tahap detak jantung mungkin dapat membuatnya bertarung. Sangat jarang memiliki kekuatan tempur sekuat dirimu selama tahap spin-off. Namun, hari ini kamu pasti akan mati. Wang Hong menatap Murongyu dengan acuh tak acuh dan mencibir. Tertawa, pedang terbang di tangannya berubah menjadi sinar cahaya pedang dan mencekik ke arah Murongyu. Pedang terbang dari tingkat senjata sihir tingkat tinggi. Murongyu menyipitkan matanya sedikit dan mencibir. Tinju sihir itu menghantam seperti gunung. Boom! Setelah suara keras itu, Fei Jian langsung terguncang. Itu tidak hancur berkeping-keping. Namun, Murongyu dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terguncang. Para biksu dalam tahap detak jantung jauh lebih kuat daripada para biksu dalam tahap fusi. Untuk menghadapi pedang terbang seorang biksu di periode fusion, Murongyu dapat menghancurkannya berkeping-keping dengan satu pukulan. Namun, kekuatan kultivator di periode detak jantung lebih kuat daripada di periode fusi. Setelah menambahkan kekuatan yang kuat ke pedang terbang, bahkan Murongyu tidak dapat mematahkannya. Sebaliknya, Murongyu terguncang. Tertawa, tertawa, tertawa. Serangkaian cahaya pedang mekar di kehampaan, sangat indah tetapi dengan krisis yang kuat. Cahaya pedang yang mekar merobek dunia, dengan cepat mencekik Murongyu dari segala arah. Murongyu menjerit pelan, dan permukaan tubuhnya segera dihantui oleh kekuatan hitam yang kacau. Namun, dia mengambil pukulan balik, mengambil tombak Cao Huang 100 burung, dan menginjak Bing Zijue untuk melawan Wang Hong. Naga itu cukup untuk membanjiri sungai. Dan bagaimana kekuatan Jiao bisa puluhan kali lipat dari naga? Kekuatan lebih dari 50 panjia meledak, dan segera, segala sesuatu dalam radius lebih dari selusin mil dihancurkan oleh dampak mengerikan yang mereka hindari. Setelah satu putaran serangan, Murongyu segera ditolak. Di depan kekuatan lawan yang kuat, mustahil untuk mendekati Wang Hong. Meskipun Wang Hong jauh lebih kuat dari Murongyu, sulit baginya untuk melukai Murongyu untuk sementara waktu. Ledakan, tubuh Murongyu bergetar, dan 50 kumbang hitam pekat muncul dari udara tipis di atas kepalanya. 50 naga yang hampir besar terus meraung, dan naga-naga mengerikan yang keluar itu mengejutkan dan menakutkan. Kekuatan 50 bunga pansi. Melihat pemandangan ini, Wang Hong terkejut. Pada saat ini, Murongyu telah menembakkan pedang terbangnya ke Beng Fei. Pada akhirnya, dia menginjak Bing Zijue dan dengan cepat bergegas menuju Wang Hong. Meskipun Wang Hong terkejut, reaksinya selama periode detak jantung tidaklah sepele. Tepat saat Murongyu bergegas, dia juga menunjukkan kekuatan naga. Kekuatan 55 panjia. Dia memiliki 5 kekuatan lebih banyak daripada Murongyu. Jika kekuatan naga seperti itu melawan master biasa, kekuatan 5 naga dapat langsung menekan dan membunuh lawan. Namun, Murongyu bukanlah orang biasa. Matikan aku! Wang Hong berteriak, dan kekuatan 55 naga mengalir ke pedang terbang tingkat senjata sihir tingkat tinggi. Tiba-tiba, kekuatan Fei Jian meningkat tajam, mencekik Murongyu sambil mendesah. Ledakan, Murongyu menusuk dengan satu tembakan, tetapi terkejut dan terlempar keluar. Perbedaan kekuatan kelima Panjiao cukup untuk menjatuhkan Murongyu. Dan pedang terbang Wang Hong seperti bayangan, menebas leher Murongyu dengan lurus. Teriak, Murongyu menginjak Bing Zijue dengan kecepatan yang tak tertandingi. Meskipun kecepatan Wang Hong Fei Jian meroket, dia sama sekali tidak dapat mengejar Murongyu. Namun, Murongyu mengandalkan kecepatannya sendiri untuk terus menyerang Wang Hong. Pada akhirnya, Wang Hong terpaksa menarik kembali pedang terbangnya dan melayang di sampingnya. Begitu Murongyu bergegas mendekat, Fei Jian akan terbang menjauh. Tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Murongyu sedikit marah ketika dia pingsan lagi. Menaruh tombak 100 Bird Cao Huang di punggungnya. Segel roda keledai, teriak Murongyu, dan akhirnya menampilkan segel roda keledai Kong yang paling kuat. Ledakan. Segel roda Vajra yang besar muncul dari udara tipis di atas kepala semua orang. Segel besar yang dibentuk oleh kekuatan kekacauan itu gelap, seperti gunung besar, menutupi langit dan matahari. Langit yang bergelombang bagaikan gelombang badai, aura perubahan kehidupan kuno keluar, mengguncang langit dan dunia. Langit bergetar, gunung-gunung bergetar. Momentumnya berat dan berat. Saat segel roda Donkey Kong diledakkan,
kekosongan tampak benar-benar hancur. Wang Hong dan yang lainnya, terutama Wang Hong menanggung bebannya. Aura yang tak berujung dan menakutkan keluar, dan mereka tidak bisa bernapas di bawah tekanan. Segel roda Donkey Kong, bunuh aku. Murong Yu berteriak pelan, dan segel roda Donkey Kong tiba-tiba bertiup ke dalam kehampaan dan langit, melesat turun, dan dengan keras menekannya. Wang Hong terkejut dan berteriak dengan marah. Fei Jian menembakkan sinar pedang ribuan kaki, yang dengan cepat membesar hingga puluhan kaki, dan menebas dengan keras segel roda Donkey Kong yang ditekan dalam kehampaan. Merasakan bahaya yang kuat, beberapa biksu yang tersisa dalam periode fusi, dan bahkan pemuda bermarga Sun, melepaskan kembali pedang terbang yang menebas ke dalam kehampaan. Gemuruh, segel roda Donkey Kong sangat kuat, dan dengan cepat menekannya, bertabrakan dengan pedang terbang Wang Hong. Klik. Setelah suara yang tajam, pedang terbang Wang Hong pecah berkeping-keping. Segera, biksu berhias lainnya juga menebas segel roda berlian. Namun, tanpa kecuali, pedang terbang ini sama sekali tidak dapat mengguncang segel roda berlian, dan Kiki hancur berkeping-keping. Segel roda Donkey Kong tampaknya tidak mengalami stagnasi, dan langsung menekannya dengan kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Setelah suara hantaman itu, segel roda berlian besar yang menyerupai gunung itu menghancurkan segalanya dalam jarak beberapa mil ke tanah. Beberapa biksu dalam periode fusi tidak dapat melarikan diri sama sekali, dan langsung hancur menjadi awan kabut darah. Pada saat kritis, Wang Hong berubah menjadi kilatan cahaya, memeluk pemuda itu dan bergegas keluar dari dalam jangkauan serangan segel roda berlian. Namun, meski begitu, Wang Hong menyemburkan darah. Akibat dari kekuatan yang dicetak oleh roda Donkey Kong terpengaruh, dan dia sudah terluka parah. Murong Yu sedikit terkejut dengan ini. Namun, itu hanya sedikit terkejut. Aku melihatnya berteriak dengan suara rendah, memasang segel dengan kedua tangan, segel roda berlian besar muncul lagi dari udara tipis, mengunci kedua Wang Hong dan membunuh mereka dengan ganas. Aus.com, Tuan Sun, larilah. Pada saat ini, Wang Hong merasa sangat kesal. Awalnya, dia adalah murid tingkat jenius di Sekte Yuanshu. Pada usianya yang baru 1000 tahun, dia telah mencapai periode detak jantung. Periode detak jantung memiliki 5000 tahun kehidupan. Jika tidak terjadi apa-apa, dalam sisa 4000 tahun, dia pasti akan mampu menembus alam yang ada dan mencapai periode keheningan spiritual, dan kemudian dia bisa menjadi murid inti dari Sekte Yuanshu. Namun, seperti kata pepatah, hati manusia tidak cukup. Wang Hong tidak puas dengan kecepatan terobosannya. Dia mengejar alam yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih kuat. Oleh karena itu, dia berlindung di kepala, berharap untuk diberi hadiah oleh kepala, dan mendapatkan lebih banyak pil dan senjata ajaib. Hanya saja dia hanya periode detak jantung. Di Sekte Yuanshu, ada begitu banyak orang kuat. Di mata kepala, dia adalah eksistensi seperti semut. Yang terpenting adalah bakatnya tidak menonjol. Oleh karena itu, setelah beberapa dekade berlindung di kepala, masih belum ada efeknya. Pada akhirnya, dia menggunakan berbagai cara untuk memanjakan cucu kesayangannya Sun Yuan. Sun Yuan ini hanyalah pemborosan. Hanya setelah 100 tahun berkultivasi, dia mampu menembus tahap pembangunan fondasi, tetapi kebetulan dia adalah yang paling disukai oleh kepala Sekte Yuanshu. Ada berbagai macam bayi yang terus-menerus turun terakhir kali. Oleh karena itu, Wang Hong diberi banyak hadiah oleh Sun Yuan. Dalam ujian gunung sihir ini, Wang Hong mengajukan diri untuk mengawal Wang Hong sendiri. Di Gunung Iblis, mengandalkan kekuatan Wang Hong dan yang lainnya yang kuat, menghadapi para biksu pembangunan fondasi dari sekte lain, mereka membunuh mereka di setiap kesempatan. Pada akhirnya, Murong Yu adalah dewa pembunuh. Menghadapi segel roda Donkey Kong milik Murong Yu, Wang Hong sama sekali tidak berniat untuk berkonfrontasi. Meskipun hatinya sangat kesal, dia tetap melindungi Sun Yuan sebisa mungkin, meskipun dia telah menyingkirkan Sun Yuan. Dengan kekuatan telapak tangan yang meletus, Wang Hong langsung melemparkan Sun Yuan. Dan dia berbalik dan meningkatkan kekuatan tubuhnya hingga batasnya. 55 hantu Panjia di kehampaan di atas kepala mereka meletus dengan kekuatan yang mengerikan, melesat ke arah roda King Kong. Hanya saja segel roda Donkey Kong mampu melukai bahkan Hetu di periode aperture di awal.
Bagaimana mungkin Wang Hong dalam periode detak jantung saja mampu menahannya? Terlebih lagi, ketika segel roda Donkey Kong melukai Hetu, Murong Yu hanya dalam periode fondasi. Sekarang telah mencapai periode spin-off, dan kekuatannya bahkan lebih dekat dengan biksu yang berdetak kencang. Ledakan. Setelah suara yang mengejutkan itu, segel roda Donkey Kong terbunuh. Mengejutkan Wang Hong dan dua gunung di dekatnya hingga berkeping-keping. Setelah dua segel roda Donkey Kong berturut-turut ditampilkan, darah di tubuh Murong Yu sedikit bergolak. Ternyata konsumsinya terlalu besar. Bagaimanapun, jurus pamungkas yang begitu kuat tidak dapat ditampilkan tanpa batas. Tentu saja, setelah Murong Yu menjadi lebih kuat di masa depan, tidak akan ada batasan. Setelah membunuh Wang Hong, Murong Yu menginjak Bing Zijue, masuk jauh ke dalam pantom, dan bergegas maju. Pada saat ini, Sun Yuan seperti seekor anjing di keluarga yang berkabung, menyelinap ke depan dan lewat. Namun, kecepatannya, di depan Murong Yu, tampak sangat konyol. Setelah beberapa napas, Murong Yu mengejarnya. Tangan besar itu terulur dan mencubit leher Sun Yuan. Dia mengangkatnya seperti seekor ayam. Wajah Sun Yuan pucat dan pucat pasi, matanya ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Aku adalah cucu kesayangan kepala sekte Yuansu, kau tidak bisa membunuhku. Pertama kali, Sun Yuan menggerakkan pelindungnya keluar, mencoba membiarkan Murong Yu melepaskannya. Cucu kepala sekte Yuansu, Murong Yu sedikit mengernyit sambil mengerang. Melihat Murong Yu ragu-ragu, Sun Yuan sangat gembira dan berkata, "Ya, aku adalah cucu kesayangan kepala sekte. Jika kau melepaskanku, aku akan melepaskannya hari ini. Kita tidak akan pernah mengejarnya. Dan, selama kau melepaskannya setelah melewatiku, aku akan memberimu banyak senjata ajaib dan pil. Lepaskan saja aku, bahkan jika kau melarikan diri ke ujung dunia, aku akan membiarkan kakek menemukanmu di masa depan, menggagalkan tulang dan abumu. Berani membunuhku, benar-benar mencari kematian." Saat berbicara, Sun Yuan merasa sangat getir di hatinya. Berpikir begitu. Cucu sekte Yuansu, salah satu dari 10 sekte besar. Apakah kau mengancamku? Tiba-tiba Murong Yu mencibir. Nak, jangan bersulang atau minum anggur yang enak. Jika aku mati di sini, para tetua sekolah akan tahu pertama kali. Meskipun kau kuat, kau akan mati. Mereka yang tahu kau akan segera melepaskanku. Sun Yuan berkata dengan marah. Bukan tidak mungkin melepaskanmu, tetapi aku paling benci seseorang yang mengancamku. Jika kau melepaskannya, apa yang harus kau lakukan jika kau membawa seseorang untuk menggangguku di masa depan? Cara terbaik adalah, ketika berbicara tentang ini, alis Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh, dan energi sejati dari telapak tangannya menyembur keluar, langsung mengguncang Sun Yuan hingga mati. Hanya orang mati yang tidak akan mengungkapkan rahasiaku. Murong Yu mencibir, membuang mayat Sun Yuan, dan menghilang ke tempat yang sama setelah mengguncang tubuhnya. Ujian Gunung Iblis adalah ujian umum bagi 10 faksi utama dunia kultivasi untuk membangun periode dasar. Akan ada ujian seperti itu setiap tahun selama setengah tahun. Hanya saja, karena fakta bahwa seseorang melewati kesengsaraan di Gunung Iblis tahun lalu, itu menyebabkan kerusuhan monster, dan murid 10 seni bela diri menderita banyak korban. Justru karena inilah ujian Gunung Iblis tahun ini ditunda selama beberapa bulan. Namun pada akhirnya 10 seni bela diri memutuskan untuk melanjutkan ujian Gunung Iblis. Ini karena ujian Gunung Iblis berfungsi sebagai cara bagi 10 sekte utama untuk melatih murid-murid mereka. Namun, Beastmaster di Gunung Iblis tidak pernah membuat rencana seperti itu. Faktanya, setiap tahun, para murid sekolah 10 seni bela diri dan monster tingkat rendah Gunung Iblis akan menderita banyak korban. Namun, keduanya tetap senang tentang hal itu, justru karena alasan pengalaman. Gu Ningzong adalah seorang tetua sekte dalam dari sekte Yuansu, dan kekuatannya telah mencapai tahap integrasi akhir. Hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah masa kesusahan, kekuatan seperti itu dapat dianggap sebagai master dalam ranah kultivasi. Tahun ini, murid Yuansu, Mosan Trial, dipimpin olehnya. Di pinggiran Gunung Ajaib, 10 faksi utama masing-masing menempati sebuah gunung sebagai markas sementara mereka. Selain 2 orang kuat tingkat tua yang memimpin tim, ada juga para master dari sekolah masing-masing. Di dalam gua alam,
Gu Ningzong berlatih dengan mata tertutup. Karena dia merasa bahwa setelah 10 tahun, dia mungkin akan menerobos langkah terakhir, yaitu memasuki alam masa kesusahan. Melewati masa malapetaka adalah titik balik bagi para biksu. Selama Anda melewati masa kesusahan, Anda dapat melemparkan tubuh abadi dan melambung di siang hari. Jika melewati malapetaka gagal, maka jiwa akan tercerai-berai. Oleh karena itu, alam masa kesusahan telah membuat banyak biksu patah semangat, tetapi mereka ingin memasuki masa kesusahan sesegera mungkin. Pada saat ini, Gu Ningzong yang sedang berkultivasi tiba-tiba merasa bahwa seseorang telah memicu batasan di luar gua, dan seseorang telah menerobos masuk. Gu Ningzong membuka matanya dengan tiba-tiba, wajahnya menunjukkan sedikit kejengkelan karena dia terganggu dalam kultivasinya. Penatua Gu, tidak apa-apa, Sun Yuan mengalami kecelakaan. Seorang murid Yuan Sumen yang datang tampak bingung dengan ekspresi panik di wajahnya. Mendengar ini, wajah Gu Ningzong tiba-tiba menjadi muram. Mengenai putra Sun Yuan itu, dia tidak masuk angin. Sampah semacam itu, mengandalkan hubungan kakeknya sebagai kepala, biasanya bertindak dalam seni bela diri. Ini membuat Gu Ningzong sangat meremehkan, tetapi dia hanya meremehkan, dan di permukaan dia tidak berani melakukan apapun. Karena bagaimanapun juga, kakek mereka adalah kepala. Apakah kamu sudah mati? Gu Ningzong dengan acuh tak acuh melirik murid yang bingung itu, dan berkata dengan marah. Mengenai kepemimpinan kali ini, pusat Gu Ning memiliki keluhan. Bagaimanapun, dia sudah merasa bahwa sudah waktunya baginya untuk menerobos masa kesengsaraan. Selama periode waktu ini, dia harus tetap dalam seni bela diri secara diam-diam. Tetapi ketika ujian Gunung Iblis dimulai, dia dikirim ke sini dengan sepatah kata dari guru. Tidak ada waktu untuk tenggelam, biarkan saja dia menerobos periode malapetaka yang tertunda tanpa batas waktu. Selain itu, yang terpenting adalah tujuan bos kali ini adalah untuk melindungi pria Sun Yuan. Ini membuat Gu Ningzong semakin tidak senang. Mendengar kata-kata Gu Ningzong, Yang Qingjun menatapnya dengan heran, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Melihat penampilan Yang Qingjun yang aneh, tetapi masih tidak berbicara, Gu Ning tidak bisa menahan diri untuk tidak terbakar. Dia mendengus dan berkata, ada apa? Apa yang terjadi dengan bajingan itu? Tetua, Yang Qingjun menelan ludah, menatap Gu Ningzong dengan ekspresi aneh, dan berkata, Sun Yuan sudah mati. Jika kau mati, kau akan mati. Berapa banyak orang yang tidak mati selama persidangan tahun itu? Gu Ningzong melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, begitu suaranya jatuh, dia melompat dengan tajam, dan akhirnya meraih Yang Qingjun dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa? Kau bilang Sun Yuan sudah mati? Apakah kau membacanya dengan benar? Napas yang kuat mengalir di wajahnya, dan Yang Qingjun, yang langsung ditekan, tidak bisa bernapas dengan baik. Meskipun dia adalah seorang ahli di tahap gangguan, 10 dari dia bukanlah lawan Gu Ningzong di tahap yang pas. Ya, Sun Yuan sudah mati, dan kristal jiwanya rusak. Yang Qingjun berkata dengan susah payah, dan pada saat yang sama dia merentangkan tangannya, yang merupakan kristal jiwa yang rusak. Bajingan, siapa yang membunuhnya? Dengan raungan, Gu Ningzong melemparkan Yang Qingjun keluar, niat membunuh melintas di tubuhnya, dan niat membunuh memenuhi gua. Meskipun dia tidak tertular flu pada Sun Yuan, dia tidak ada hubungannya dengannya bahkan jika Sun Yuan meninggal. Namun, Sun Yuan meninggal dalam pengalaman Gunung Iblis. Dan kali ini dia yang memimpin tim. Sebelum persidangan Gunung Iblis, kepala sekolah memerintahkannya untuk melindungi Sun Yuan. Sekarang, Sun Yuan sudah mati. Gu Ningzong bahkan memikirkan kemarahan kepala sekolah. Sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir. Wajah Gu Ningzong penuh dengan ekspresi cemberut. Siapa kepala gerbang Yuansu? Seorang tokoh tingkat setengah peri dalam periode transformasi. Selain itu, seperti yang diketahui semua orang, lelaki tua ini tidak hanya kejam, tetapi juga sangat picik. Dan Sun Yuan adalah cucu kesayangannya, kali ini. Bajingan itu membunuhnya, bukankah ada guru di sisinya? Gu Ningzong marah, menatap Yang Qingjun dengan dingin, lalu menyebar dan melesat ke arah gunung ajaib. Pada saat yang sama, para guru Yuan Sumen lainnya juga melesat ke gunung ajaib. Sun Yuan meninggal di sini, dan mereka semua memiliki alasan untuk perlindungan yang tidak memadai. Begitu rambut tua Sun Pinky terbakar,
mereka akan terkelupas bahkan jika mereka abadi. Mengejar aura yang ditinggalkan oleh Sun Yuan, mereka segera menemukan tubuh Sun Yuan. Adegan itu kacau balau, dan beberapa puncak gunung langsung rata dengan tanah. Setelah tubuh Sun Yuan terpelihara dengan baik, mereka tidak dapat melihat tubuh murid-murid klan Yuan Su lainnya, yang mereka lihat hanyalah gumpalan saus daging dan genangan darah. Wajah Guning sangat jelek. Begitu mereka melihat pemandangan yang hancur, mereka tahu itu adalah tembakan yang kuat. Murid-murid dari semua faksi utama yang berpartisipasi dalam persidangan tidak memiliki kekuatan ini. Hanya para tetua dari faksi-faksi utama dan para master yang datang bersama mereka yang dapat menyebabkan kerusakan sebesar itu. Tentu saja, ada juga kemungkinan lain, yaitu monster-monster kuat di Gunung Iblis telah menembak. Siapa itu? Gu Ningzong sedikit frustrasi. Orang yang menembak itu jelas orang kuat, tetapi mengapa Anda ingin membunuh biksu kecil di tahap dasar? Aus.com, siapa yang membunuh cucuku? Pada saat ini, suara seperti guntur yang mengepul datang dari jauh. Sosok dengan aura yang kuat dan menakutkan terbang dari kejauhan. Masih ada ribuan puluhan ribu mil jauhnya dari gunung ajaib, dan aura mengerikan telah menyapu seperti lautan badai, mengejutkan semua orang yang hadir. Wajah kelas menengah Guning berubah drastis, karena mereka mendengar suara yang familiar itu adalah Sun Pinky, kepala sekte Yuansu, seorang pembangkit tenaga listrik tingkat semi-abadi yang sangat waspada. Sun Pinky sangat marah saat itu, dan aura setengah abadi meledak seperti lautan badai. Begitu hantu itu melintas, Sun Pinky sudah muncul di depan Guning dan yang lainnya. Napas yang menyerupai lautan yang mengamuk itu meledak seketika. Guning dan yang lainnya adalah yang pertama menanggung beban, dan segera terbalik seperti perahu tunggal di lautan yang mengamuk. Engah. Baik itu beberapa master dalam tahap pengalih perhatian atau dua tetua Gu Ningzong dalam tahap yang cocok, mereka menyemburkan darah di tempat pertama. Seluruh orang itu pingsan seperti kekalahan. Ini hanyalah napas yang secara tidak sengaja dilepaskan Sun Pinky. Jika dia dengan sengaja menargetkan seseorang, bahkan Gu Ningzong akan terbunuh secara langsung. Ini adalah kengerian dari pembangkit tenaga listrik tingkat setengah abadi. Dalam periode integrasi, bahkan alam kesengsaraan rentan terhadap sosok tingkat setengah abadi dalam periode transformasi, dan itu ada seperti semut. Dengan tangan besar, dia mengambil gambar tubuh Sun Yuan ke Lingkong. Melihat tatapan tajam cucunya, kemarahan di hati Sun Pinky menjadi semakin menakutkan, dan seluruh orang itu tampaknya terbakar oleh amarah. Niat membunuh yang tak berujung menyebar, menyapu tanah ini, sangat mengejutkan. Siapa itu? Siapa sih? Sun Pinky meraung, menatap Guning dan yang lainnya dengan mata dingin, dan memercikkan air liurnya dengan ganas. Guning dan kelas menengah terkejut, dan dengan cepat bangkit dari tanah. Tuan, masalah ini. Gu Ningzong Yue ingin membela diri, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Gu Ningzong, apakah kamu tahu siapa yang sebenarnya membunuhnya? Sun Yuan. Sun Pinky menatap Gu Ningzong dengan niat membunuh dan niat membunuh. Sun Pinky sudah lama tidak begitu marah. Kematian Sun Yuan membuatnya sangat marah. Meskipun, kinerja Sun Yuan sangat boros dan kualifikasinya sangat biasa-biasa saja. Namun, hal itu sangat menyenangkan bagi Sun Pinky. Kali ini, Sun Pinky tidak ingin dia berlatih di Gunung Ajaib, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat menahan permintaan Sun Yuan dan menyetujui pengalamannya di Gunung Ajaib. Namun, Sun Pinky tidak merasa nyaman, dan mengatur beberapa periode integrasi untuk Sun Yuan, dan bahkan perlindungan pribadi dari para master selama periode detak jantung. Orang-orang ini berada di pinggiran Gunung Ajaib, dan sama sekali tidak ada bahaya. Pada akhirnya, Sun Pinky memberitahu Gu Ningzong untuk melindungi Sun Yuan. Selama proses ini, Sun Pinky menatap kristal jiwa Sun Yuan sepanjang waktu. Saat kristal jiwa Sun Yuan hancur, Sun Pinky menemukannya. Kemudian, dia bergegas menuju Gunung Ajaib dengan kecepatan tercepat. Dengan basis kultivasi tingkat setengah abadi, kecepatannya sangat mengerikan, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai Gunung Ajaib. Kemudian pemandangan itu terjadi begitu saja. Sekelompok sampah. Sun Pinky sangat marah dan menahan keinginan untuk membunuh mereka, tetapi menatap mereka dengan dingin. Seketika, Sun Pinky mengeluarkan setetes esensi dan darah dari mayat Sun Yuan,
lalu memutar kedua tangannya untuk membuat segel. Tiba-tiba, sebuah gambar samar muncul di atas kehampaan di depan mereka. Jika Murong Yu ada di sini, setelah melihat gambar ini, aku takut dia akan berseru. Meskipun gambar ini agak samar dan tidak ada suara, itu benar-benar pertarungan antara Murong Yu dan Sun Yuan dan yang lainnya. Pada akhirnya, gambar itu benar-benar menghilang pada saat Sun Yuan meninggal. Kekuatan magis ini menggunakan darah orang-orang yang hadir untuk memulihkan pemandangan pada saat itu. Itu adalah kekuatan magis yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat semi-abadi. Itu dari Su Tianzong. Meskipun gambarnya agak samar, orang-orang dari Guning dan yang lainnya dapat melihat pakaian pihak lain pada pandangan pertama. Dan bahkan penampilan Murong Yu mengenali penampilannya. Su Tianzong, Sun Pinky membunuh, matanya bersinar dengan niat membunuh. Dalam gambar, penampilan Murong Yu sebenarnya tidak ada apa-apanya, hanya kekuatan 50 bunga pansi. Itulah penampilan periode detak jantung. Namun, segel roda Donkey Kong yang diperlihatkan oleh Murong Yu kemudian membuat mata Sun Pinky berbinar. Yin Jue ini benar-benar terlalu kuat. Kapan Su Tianzong memiliki teknik sekuat ini? Saya belum pernah mendengarnya. Keadaan periode detak jantung memiliki kecepatan yang mengerikan dan teknik segel yang kuat. Jika Anda mendapatkan teknik-teknik segel ini sendiri, pikiran Sun Pinky berubah, dan kemudian dia mencibir, "Cari saya untuk orang ini, dan Anda harus menangkapnya hidup-hidup." Guning dan yang lainnya diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya, dan dengan cepat setuju. Mereka mengira Sun Pinky hanya ingin membalaskan dendamnya terhadap Sun Yuan. Sebenarnya, selain membalas dendam pada Sun Yuan, Sun Pinky juga merindukan strategi militer Murong Yu. Bagaimanapun, kecepatan Tian Xiao Shuang dan segel roda King Kong keduanya adalah teknik dalam Bing Zijue. Mengenai Su Tianzong, kali ini pemimpinnya Lin Zilong dari tahun sebelumnya dan sesepuh lainnya bernama Qian Jiangsan. Tetua Feng Ningbo tidak memimpin tim kali ini karena kematian cucunya dalam ujian gunung ajaib. Baru saja, ketika Sun Pinky melepaskan napas setengah surgawi, banyak orang yang jauh dari gunung iblis merasakan napas yang mengerikan ini. Pada saat ini, Lin Zilong dan Qian Jiangsan sedang mendiskusikan pembangkit tenaga listrik setengah abadi mana yang ada di sini. Dan mereka dengan peka merasakan bahwa ujian gunung iblis kali ini takut sesuatu yang besar akan terjadi lagi. Pada saat ini, beberapa tokoh berteleportasi. Lin Zilong hampir terkejut. Melihat dengan saksama, Lin Zilong dan yang lainnya terkejut. Pengunjung itu ternyata adalah Sun Pinky, kepala sekte Yuansu. Meskipun mereka berdua tidak berteman dengannya, yang lainnya adalah keluarga yang terhormat, dan keduanya segera berdiri untuk memberi hormat. Kamu Su Tianzong terlalu lancang, dan bahkan menuruti murid-murid sekolahmu untuk membunuh cucuku, apa kejahatannya? Sun Pinky menatap Lin Zilong dengan acuh tak acuh, dengan niat membunuh. Lin Zilong dan Qian Jiangsan terkejut sekaligus, dan ketika mereka saling memandang, mereka berdua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kepicikan dan pikiran sempit Sun Pinky yang harus dibayar sudah dikenal di dunia kultivasi. Jika seseorang di Su Tianzong benar-benar membunuh cucunya, dengan karakter Sun Pinky, tidak mungkin untuk bersikap baik. Pengadilan Gunung Iblis, kematian dan cedera tidak dapat dihindari. Apakah cucumu dibunuh oleh orang-orang Su Tianzongku? Tidak ada bukti untuk masalah ini, aku berharap kepala Sun tidak akan menjebakku Su Tianzong. Lin Zilong berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana jika seorang murid Su Tianzong terbunuh? Apakah masih sedikit murid Su Tianzong yang dibunuh oleh Yuan Sumen? Biasanya ketika hal semacam ini terjadi, faksi-faksi besar hanya membuka satu mata dan menutup satu mata, tetapi sekarang Sun Yuan menyelidiki masalah ini, dan Lin Zilong sangat tidak puas. Buktinya kuat, bagaimana mungkin aku bisa salah padamu? Sambil berbicara, Sun Pinky mengangkat tangannya, dan adegan Murong Yu membunuh Sun Yuan tiba-tiba muncul lagi. Melihat adegan ini, Lin Zilong dan keduanya terdiam. Gaun yang dikenakan Murong Yu hari itu adalah dari Su Tianzong. Tapi, bagaimana dengan ini? Seperti yang diketahui semua orang, ujian Gunung Iblis hanyalah murid di tahap dasar, dan tidak akan pernah ada orang dari tingkat yang lebih tinggi yang masuk. Dan jelas, kekuatan 50 kalajengking orang itu jelas seorang kultivator di periode detak jantung.
Ujian Gunung Iblis tahun ini, kita tidak ada orang seperti itu di sekolah. Qian Jiangsan berkata dengan dingin. Oh, apa maksudmu? Orang itu menyamar sebagai murid Su Tianzong. Sun Pingqi mencibir. Kalau begitu, aku harap kamu Su Tianzong tidak akan ikut campur dalam masalah ini, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Sun Pingqi dengan dingin menjatuhkan kalimat ini, dan menghilang di tempat dalam sekejap. Setelah Sun Pingqi pergi, Lin Zilong dan Qian Jiangsan saling memandang, dan keduanya melihat ekspresi ragu di mata masing-masing. Tetua Lin, apa pendapatmu tentang masalah ini? Qian Jiangsan berkata dengan suara yang dalam. Lin Zilong merenung sejenak, lalu berkata, kali ini dalam ujian Gunung Iblis, kita semua dari Sekte Sutian adalah murid tahap dasar. Meskipun murid periode detak jantung mengenakan kostum Su Tianzong, dia seharusnya bukan milik Su Tianzong kita. Qian Jiangsan sedikit mengernyit, lupakan saja. Aku selalu merasa ada yang salah. Bahkan jika Sun Yuan terbunuh, ujian di Gunung Iblis adalah hal yang biasa. Reaksi Sun Pingqi terlalu hebat. Setelah mengatakan ini, keduanya menghela nafas. Meskipun mereka berdua kuat, mereka telah mencapai tahap integrasi. Namun, mereka jauh dari lawan Sun Pingqi, yang berada di level setengah bijak. Bahkan di depan Sun Pingqi, mereka bahkan tidak berbicara. Baru saja, Sun Pingqi memandang mereka seperti semut, membuat mereka sangat tidak berdaya. Beritahu sekte, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Di waktu berikutnya, di bawah instruksi Sun Pingqi, para biksu dari gerbang Yuansu mulai mencari jejak Murong Yu di pinggiran Gunung Iblis. Dan Guning dan yang lainnya, bahkan Sun Pingqi sendiri, mulai mencari di pinggiran Gunung Iblis dengan pikiran ilahi mereka yang sangat besar. Gunung Iblis adalah tempat yang sangat istimewa. Di sini, pikiran ilahi siapapun akan sangat ditekan. Oleh karena itu, bahkan roh Sun Pingqi tingkat setengah abadi hanya dapat menempuh jarak puluhan mil. Dan pinggiran Gunung Iblis mencapai ratusan ribu mil. Bahkan jika Sun Pingqi ingin mencari tempat ini dengan pikiran spiritual, itu akan memakan waktu lama. Selain itu, dalam lingkup Gunung Iblis, semua cara akan ditekan. Misalnya, Sun Pingqi adalah keberadaan setengah surgawi. Karena dia sangat mencintai Sun Yuan, mengapa dia tidak meninggalkan cara apapun pada Sun Yuan? Jika di luar Gunung Iblis, kekuatan Murong Yu kuat. Tetapi tidak mudah untuk membunuh Sun Yuan, oleh karena itu, Sun Yuan memiliki sinar pemikiran spiritual Sun Pingqi yang melekat padanya. Ketika Sun Yuan diserang, sinar pikiran ilahi ini akan keluar untuk menahan serangan itu. Dengan kekuatan Murong Yu, sulit untuk mengalahkan sinar pikiran spiritual ini. Namun, di atas gunung ajaib, metode seperti itu sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, Sun Yuan mudah terbunuh. Setelah Sun Yuan terbunuh, roh Sun Pingqi yang tertinggal padanya secara alami menghilang. Justru karena inilah Sun Pingqi menggunakan darahnya untuk memulihkan pemandangan pada saat itu. Pembangkit tenaga listrik tingkat setengah abadi sudah dapat berteleportasi. Aus.com, Sun Pingqi memperluas kesadaran ilahinya ke jangkauan maksimum, terus-menerus berteleportasi untuk mencari Murong Yu. Namun, Murong Yu tampaknya telah menguap. Sun Pingqi telah mencari ribuan mil di sekitar kematian Sun Yuan, tetapi dia masih tidak menemukan Murong Yu. Biksu manusia, kamu sangat berani untuk menerobos ke Gunung Iblis. Ketika Sun Pingqi berteleportasi untuk muncul di sebuah gunung, sebuah suara seperti guntur yang mengepul terdengar di telinganya. Saat berikutnya, kekosongan itu berputar, dan sesosok muncul di puncak gunung di seberang Sun Pingqi, menatapnya dengan acuh tak acuh. Periode transformasi, biksu setengah abadi. Manusia, mengapa kalian ingin menerobos masuk ke gunung ajaib? Pria yang datang adalah penampilan seorang pria parubaya. Jika Murong Yu ada di sini, saya khawatir dia akan berseru. Pria parubaya itu bukan orang lain, tetapi pria ganas yang melewati perampokan saat itu. Sun Pingqi menatap pria ganas itu dengan dingin, tetapi sedikit terkejut. Dia tahu bahwa jika dia memasuki lingkup Gunung Iblis, itu akan menarik perhatian Raja Binatang yang kuat di Gunung Iblis. Hanya saja dia tidak berharap untuk memprovokasi Tuan Gunung Iblis. Tuan Gunung Ajaib adalah penguasa Gunung Ajaib. Tentu saja, ini bukan Gunung Ajaib satu orang.
Yang disebut Tuan Gunung Iblis tidak lebih dari raja binatang di Gunung Iblis, yang mendominasi binatang buas. Setelah Macho naik ke dunia abadi, maka penguasa Gunung Ajaib akan diwarisi oleh orang lain. Peran penguasa Gunung Iblis tidak hanya untuk mendominasi binatang buas di Gunung Iblis, tetapi juga untuk mengejutkan para biksu manusia. Penguasa Gunung Iblis, aku di sini bukan untuk melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Gunung Iblis, aku hanya ingin menemukan seorang biksu manusia. Meskipun itu adalah kepala sekte Yuansu, pembangkit tenaga listrik tingkat setengah abadi menghadapi Gunung Iblis. Penguasa itu juga agak tenang. Dia tidak bisa tidak menolak untuk menerima kelembutan itu. Dia harus tahu bahwa setiap generasi penguasa Gunung Iblis itu kuat, dan ada banyak monster tingkat setengah abadi di Gunung Iblis. Monster-monster di Gunung Ajaib tidak dapat meninggalkan Gunung Ajaib, tetapi para biksu manusia yang telah melewati masa malapetaka tidak dapat memasuki Gunung Ajaib selama setengah langkah. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Kau tinggalkan aku segera, kalau tidak aku akan mengundangmu keluar secara pribadi. Sang penguasa memandang Sun Pinky dan berkata dengan acuh tak acuh. Sun Pinky sedikit marah, dan menatap penguasa Gunung Iblis dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Dia adalah kepala salah satu dari 10 sekte bela diri, makhluk setengah abadi. Di dunia kultivasi, siapa yang tidak berani memberinya muka? Bukankah orang itu memanggilnya senior ketika dia melihatnya? Bagaimana bisa begitu kasar bahkan jika dia adalah kepala sekolah lain dan berbicara dengan teman-temannya? Bagaimana jika aku tidak pergi? Wajah Sun Pinky menjadi dingin. Dia telah berhasil mengatasi malapetaka ratusan tahun yang lalu dan memasuki masa transformasi. Penguasa Gunung Iblis belum melewati perampokan selama kurang dari 2 tahun. Sun Pinky yakin bahwa kekuatannya sendiri pasti lebih kuat daripada penguasa Gunung Ajaib. Bahkan jika itu adalah tubuh peri, dia jauh lebih kuat dari lawannya. Bahkan jika penguasa Gunung Iblis meledakkan setengah dari gerbang peri, bagaimana dengan? Karena kamu menolak untuk pergi, akulah satu-satunya yang mengundangmu untuk pergi. Saat berbicara, penguasa Gunung Iblis tiba-tiba meledak dengan napas yang mengerikan. Aku melihat bahwa dia menghantamkan tangannya yang besar, merobek waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan langit, dan langsung meraih Sun Pinky. Sun Pinky mendengus, meninju, dan meledakkan tangan besar penguasa Gunung Iblis. Ledakan. Setelah suara yang mengejutkan itu, gunung besar tempat Sun Pinky berada langsung hancur oleh dampak yang mengerikan itu, mereka melarikan diri dan meratakan ke tanah. Dan Sun Pinky tidak dapat menahan kekuatan yang kuat dari penguasa Gunung Iblis, dan langsung dipukul dalam-dalam ke tanah. Sebaliknya, di sisi penguasa Gunung Iblis, sosoknya yang tinggi masih berdiri di puncak gunung, dan gunung di bawah kakinya bahkan tidak bergetar. Tidak akan hancur. Tetapkan vonis di atas satu sama lain. Penguasa Gunung Iblis dapat menekan Sun Pinky, yang juga merupakan setengah abadi dalam periode transformasi. Kau mencari kematian. Sun Pinky meraung, menghancurkan tanah, bergegas, dan berubah menjadi aliran cahaya untuk membunuh penguasa Gunung Iblis. Penguasa Gunung Iblis berdiri diam, menjulurkan tangannya yang besar, dan menamparkan Sun Pinky ke kedalaman tanah lagi dengan tamparan. Pembangkit tenaga listrik tingkat setengah abadi yang bermartabat bukanlah jenderal 1 lawan 1 dari penguasa Gunung Iblis, celahnya benar-benar terlalu besar. Sebenarnya, bukan karena Sun Pinky terlalu lemah, tetapi karena penguasa Gunung Iblis terlalu kuat. Tingkat kekuatan ini jelas merupakan orang pertama di dunia kultivasi. Penguasa Gunung Iblis, kau terlalu banyak menipu. Setelah ditampar ke kedalaman oleh penguasa Gunung Iblis 2 kali berturut-turut, Sun Pinky sangat marah. Dengan raungan, dia menghancurkan tanah dan bergegas naik lagi. Napas seluruh tubuh seperti laut, seperti ombak yang mengamuk, dan kekosongan yang bergetar dari napas yang mengerikan itu terus-menerus terdistorsi, dan bahkan kekosongan itu terkoyak menjadi retakan. Sun Pinky marah, tubuhnya beriak, dan kekuatan tak berujung menyapu, yang sangat mengejutkan. Dan di atas kepalanya ada 80 hantu naga bertanduk penuh yang melayang-layang. Naga bertanduk adalah naga terkuat di bawah level peri. Meskipun bukan naga sungguhan, ia sangat kuat. Secara umum, kekuatan naga bertanduk 99 paling banyak berada di level setengah peri. Begitu naga bertanduk berubah menjadi Yinglong,
Yinglong sudah menjadi naga sungguhan. Begitu naga bertanduk berubah menjadi Yinglong, itu juga berarti biksu ini melangkah ke posisi keabadian dan peringkat di kelas abadi. Kekuatan naga bertanduk 80, bahkan di antara pembangkit tenaga listrik level setengah abadi, dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik sepihak. Namun, meski begitu, Sun Pinky bukanlah lawan dari penguasa Gunung Iblis. Melihat Sun Pinky tidak mau menyerah lagi dan lagi, ia ingin bunuh diri. Penguasa Gunung Iblis mengerutkan kening tanpa sadar. Pada saat ini, Sun Pinky, kemarahan di hatinya sudah cukup untuk membakar seluruh langit. Malu, sangat malu. Bukan musuh penguasa Gunung Iblis, ia ditampar ke kedalaman bumi. Perasaan seperti semut semacam ini membuatnya sangat kesal, dan perasaan itu tidak muncul selama bertahun-tahun. Dia adalah kepala salah satu dari 10 sekte bela diri, eksistensi setengah abadi. Biasanya berada di atas, siapa yang melihatnya tidak memanggilnya pendahulu dengan hormat. Namun, hari ini, Sun Pinky, yang terus-menerus ditampar ke kedalaman bumi dan terbakar seperti lalat, matanya merah, dan hampir seluruh tubuhnya terbakar oleh amarah di dadanya. Meningkatkan kekuatan pamungkas, mengeluarkan pedang terbang tingkat senjata roh dengan punggung tangan, mengubahnya menjadi aliran cahaya, dan membantingnya ke arah penguasa gunung sihir. Cahaya pedang mengamuk dan menghancurkan dunia. Cahaya pedang besar itu tampaknya membelah langit menjadi dua, menghancurkan kehampaan, dan menebas dengan ganas ke arah penguasa Gunung Iblis. Penguasa Gunung Iblis sedikit mengernyit dan menunjuk. Jari-jari hitam itu membengkak tertiup angin, langsung menjadi beberapa ratus meter, dan kemudian menunjuk ke cahaya pedang horor yang terkoyak. Boom! Setelah suara hantaman, cahaya pedang yang membawa niat yang menghancurkan bumi, bahkan langit terbelah dua. Namun, jari-jari besar penguasa Gunung Iblis itu hanya terhenti. Pada saat ini, penguasa Gunung Iblis merentangkan tangannya dan meraihnya. Tangan besar dengan cahaya hitam tak berujung, seperti gunung, jatuh dari langit, menutupi langit dan menutupi matahari, dan dengan cepat meraihnya. Sun Pinky terkejut ketika dia melihat cahaya pedang yang telah dihancurkan oleh penguasa Gunung Iblis menjadi berkeping-keping dengan kekuatan pamungkasnya dengan satu jari. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat bahwa tangan besar penguasa Gunung Iblis telah dengan cepat meraihnya. Terkejut dalam hatinya, Sun Pinky bergerak menjauh dengan teleportasi. Namun, pada saat dia berteleportasi, penguasa Gunung Iblis telah menjelajahi tangan besar seukuran gunung. Tangan besar itu langsung menangkap hantu naga bertanduk 80 yang melayang di kehampaan di atas kepala Sun Pinky. Kemudian, penguasa Gunung Iblis memberikan ledakan tangan yang kuat. Hantu naga bertanduk 80 itu langsung hancur. Apa? Sun Pinky menjerit, dan sosok yang baru saja berteleportasi jatuh dari kehampaan. Penguasa Gunung Iblis dengan cepat menyusut dan meraihnya ke depan. Saat Sun Pinky jatuh dari kehampaan, dia mencengkeram lehernya dan mengangkatnya seperti seekor ayam. Kepala 10 sekte bela diri yang bermartabat, keberadaan setengah abadi, bahkan disebut-sebut sebagai seekor ayam. Sungguh memalukan. Sun Pinky merasa matanya hitam dan tenggorokannya manis, dan dia menyemburkan seteguk darah. Bukan penguasa Gunung Iblis yang diam-diam membunuh, tetapi marah. Jika pingsan saat ini, maka kepalanya dianggap sebagai akhir, dan tidak perlu bercampur dengan dunia kultivasi di masa depan. Penguasa Gunung Iblis, kau terlalu banyak menipu, aku bertarung denganmu. Sun Pinky meraung dengan wajah ganas, terus-menerus berjuang. Namun, kekuatannya telah disegel oleh penguasa Gunung Iblis, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berguna. Sun Pinky menatap penguasa Gunung Iblis dengan ekspresi dengki, dan terus memuntahkan darah, ingin memakannya mentah-mentah. Trik penguasa Gunung Iblis ini benar-benar terlalu kejam. Ini benar-benar mempermalukan Sun Pinky. Penguasa Gunung Iblis melirik Sun Pinky dengan acuh tak acuh, dan tidak ada ekspresi di matanya, hanya dingin yang membuat orang berdebar-debar. Ketika dia bertemu mata dengan penguasa Gunung Iblis, hati Sun Pinky langsung menjadi dingin, dan hawa dingin muncul dari lubuk hatinya. Baru saat itulah dia bangun dari kemarahan yang tak berujung. Ini adalah penguasa gunung ajaib, penguasa yang membunuh orang tanpa berkedip. Selain itu, Mo San sama sekali tidak takut dengan gerbang Yuan Shu miliknya. Bahkan dapat dikatakan bahwa Mo San sama sekali tidak takut dengan seluruh dunia kultivasi.
Karena selama monster di Gunung Iblis tidak meninggalkan Gunung Iblis, bahkan para kultivator tingkat peri tidak dapat membantu mereka. Karena itu, bukanlah masalah besar bagi penguasa Gunung Iblis untuk membunuhnya, Kepala Sekte Yuansu. Kami, Gunung Iblis, memiliki perjanjian dengan kalian manusia. Binatang buas kami tidak dapat meninggalkan Gunung Iblis, tetapi para biksu manusia kalian yang melewati masa malapetaka tidak dapat melangkah ke Gunung Iblis. Kalian tidak hanya masuk jauh ke dalam Gunung Iblis, kalian juga ingin mencari lagi. Aku benar-benar dapat membunuh kalian, kata penguasa Gunung Iblis dengan acuh tak acuh. Aus.com Sun Pinky berkeringat di dalam hatinya, dan ada kepanikan di matanya. Seorang biksu kecil dengan level setengah abadi, berani membuat keributan di sini, percaya atau tidak, aku akan membasmi sekte kalian. Penguasa Gunung Iblis tampaknya berbicara kepada Sun Pinky, tetapi dia tampaknya berbicara kepada dirinya sendiri. Gunung ajaib kami telah terdiam terlalu lama, dan dunia kultivasi telah melupakan keberadaan gunung ajaib kami. Penguasa gunung ajaib melihat kehampaan di kejauhan dan tiba-tiba mendesah. Namun, Sun Pinky terkejut. Penguasa Gunung Iblis berkata demikian, mungkinkah binatang buas di Gunung Iblis akan terlahir kembali? Jika memang begitu, itu akan menjadi malapetaka bagi dunia kultivasi. Minggir, segera tinggalkan gunung ajaib itu, kalau tidak aku akan membunuhmu. Penguasa gunung ajaib itu melirik Sun Pinky dengan samar, lalu menghilang di tempat dengan goyangan. Ketika penguasa gunung iblis pergi, kekuatan Sun Pinky sudah pulih. Namun, dia tidak berani berhenti, dan dengan cepat berteleportasi menjauh dari gunung ajaib itu. Penguasa gunung iblis benar-benar terlalu menakutkan, kurang dari 2 tahun setelah malapetaka itu, dia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dia harus mengirimkan kembali berita tentang penguasa gunung iblis atau bahwa binatang iblis akan lahir. Selain itu, dia benar-benar takut pada penguasa gunung iblis. Sun Pinky merasa seperti semut bagi orang sekuat itu yang dapat mendominasi hidupnya sesuka hati, perasaan ini tidak baik. Dan, yang terpenting, dia tidak ingin mati. Pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik tingkat abadi setengah. Sebagai seorang ahli tingkat setengah abadi yang sudah lama terkenal, dan sekaligus kepala sekte Yuansu, Sun Pinky bagaikan seekor semut di hadapan penguasa gunung iblis, yang rentan terhadap pukulan. Pada akhirnya, ia meninggalkan gunung iblis dengan putus asa seperti seekor anjing yang berduka. Namun, pertempuran antara kedua ahli itu tidak diketahui oleh orang ketiga. Ini karena meskipun mereka telah bertarung, kekuatan mereka telah ditekan di dekatnya. Terlebih lagi, penguasa gunung iblis terlalu kuat, dan pertempuran yang terjadi sebenarnya telah berakhir pada saat itu juga. Penyebab semua ini adalah karena Murong Yu, pertempuran antara kedua ahli tingkat abadi, dan juga karena hubungan Murong Yu. Namun, di mana Murong Yu saat ini? Sebenarnya, orang yang terlibat, Murong Yu, sudah meninggalkan gunung iblis. Setelah membunuh Sun Yuan, He Tu sudah punya firasat tentang apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, Murong Yu meninggalkan Gunung Iblis secepat mungkin. Saat ini, mereka sudah puluhan ribu mil jauhnya dari Gunung Iblis. Yuan Sumen. Setelah Sun Pinky kembali seperti anjing yang berduka, dia tidak segera memberitahu Master Sekte tentang penguasa Gunung Iblis, tetapi mengeluarkan perintah pencarian untuk Murong Yu. Tentu saja, dia tidak mengenal Murong Yu, juga tidak tahu siapa nama Murong Yu. Perintah pencarian itu hanya melampirkan gambar samar-samar Murong Yu. 1 juta yuan kembali. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia kultivasi menjadi gempar. Siapa orang yang kurang dikenal ini? Yuan Sumen benar-benar menggunakan 1 juta kembali ke Yuan dan untuk dicari. Segera, pembunuhan Murong Yu terhadap Sun Yuan terungkap. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Sun Pinky akan menghabiskan 1 juta yuan kembali untuk menemukan Murong Yu. Namun, tidak ada nama dan marga, hanya potret samar, dan dunia kultivasi begitu besar, seberapa mudah menemukan seorang biksu. Setelah kejadian ini, sebuah berita keluar, tetapi itu mengejutkan tingkat senior dunia kultivasi. Penguasa Gunung Iblis sangat kuat, meskipun baru kurang dari 2 tahun setelah melewati malapetaka. Tetapi Sun Pinky, yang telah berada di setengah abadi selama ratusan tahun, bukanlah lawan penguasa Gunung Iblis. Dan, yang terpenting,
melihat makna penguasa Gunung Iblis, banyak monster di Gunung Iblis tampaknya lahir. Ini adalah peristiwa besar di seluruh dunia kultivasi. Jika monster-monster Gunung Iblis benar-benar lahir, itu akan menjadi malapetaka. Pada saat itu, biksu manusia pasti akan bentrok dengan monster, darah akan mengalir di sungai, dan pertempuran akan tiada akhir. Tentu saja, berita ini hanya terbatas pada pengetahuan tingkat tinggi dari berbagai seni bela diri. Jika dikirim, seluruh dunia kultivasi pasti akan panik. Kota Gukuan adalah kota berukuran sedang di dunia kultivasi. Yang berbeda dari kota-kota sekuler adalah bahwa semua orang di kota ini adalah petani. Ini adalah kota perdagangan. Yang disebut kota perdagangan berarti bahwa ini adalah kota komersial. Di kota Gukuan, ada sejumlah besar toko, bahkan rumah lelang, dan berbagai hotel terkait. Di kota Gukuan, Anda bahkan dapat menjual kios-kios pinggir jalan untuk memfasilitasi semua biksu untuk berdagang berbagai barang di sini. Ini sama dengan kota sekuler. Namun, semua orang di sini adalah biksu. Meskipun kota Gukuan hanya kota berukuran sedang, kota ini termasuk kota yang cukup terkenal di dunia kultivasi. Karena kota ini merupakan kota yang paling dekat dengan gunung ajaib di dunia kultivasi. Meskipun Gunung Iblis terkenal ganas, kota ini menghasilkan banyak harta karun yang berharga, bahkan alkimia batin para monster. Selain para murid dari 10 sekte utama di periode pembangunan fondasi yang akan pergi ke pinggiran terluar gunung ajaib setiap tahun, ada juga banyak biksu di dunia kultivasi yang memasuki gunung ajaib untuk berpetualang. Membunuh monster untuk mendapatkan alkimia batin monster. Mungkin mencari bahan obat yang berharga untuk semua jenis obat penyulingan di dalam. Kebanyakan orang tidak membutuhkan hal-hal ini. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui hal-hal ini, mereka harus menukarnya dengan apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, lahirlah kota Gukuan. Faktanya, ada banyak kota di dunia kultivasi seperti kota Gukuan.